Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku yang ada di rumah? Semoga kalian di rumah sehat selalu ya. Oke, bertemu lagi dengan Miss Revi di pembelajaran selanjutnya. Oke, kita masih membahas buku pembelajaran tema 1 ya, yang berjudul Indahnya Kebersamaan. Oke, untuk selanjutnya Miss Revi akan membahas materi tentang pembelajaran ketiga ya. Pembelajaran ketiga yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini masih berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya ya. Di sini adalah pembelajaran masih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini Miss Revi ada teks. Kalian bisa baca. Permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Permainan bentengan dimainkan secara berkelompok. Dalam permainan ini, para pemain berusaha mempertahankan benteng. Kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil mempertahankan bentengnya atau merebut benteng lawan. Dari teks yang ada di sini, coba sekarang Miss Revi mau tanya, gagasan pokoknya itu yang mana ya kira-kira? Ada yang tahu? Gagasan pokok pada teks yang ada di sini adalah permainan bentengan. Itu gagasan pokok. Gagasan pendukung yang ada di teks ini adalah cara bermain bentengan. Karena di sini dijelaskan tentang cara permainan bentengan yang dimainkan dengan cara berkelompok. Terus dalam permainan ini, para pemain berusaha mempertahankan benteng. Kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil mempertahankan bentengnya atau merebut benteng lawan. Yang Miss Revi sebutkan tadi itu disebut dengan gagasan pendukung. Kenapa disebut dengan gagasan pendukung? Karena merupakan penjelasan dari gagasan pokok atau gagasan utama. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Di sini materi selanjutnya adalah tentang perambatan bunyi. Bisa dilihat di sini. Bunyi dapat merambat melalui udara, air, maupun benda padat. Kecepatan rambat bunyi tidak sama untuk setiap bahan. Secara berurutan, cepat lambat bunyi dari yang paling lambat adalah melalui benda padat, cair, lalu gas. Jadi, urutan cepat lambat bunyi dari yang paling lambat dulu. Dari yang paling lambat adalah melalui benda yang padat, cair, lalu baru gas. Contoh perambatan bunyi. Di sini Miss Revi sudah ada contoh tentang perambatan bunyi. Contohnya yaitu telepon sederhana. Bisa dilihat di sini. Ada yang pernah membuat telepon sederhana? Telepon sederhana merupakan salah satu contoh perambatan bunyi. Ya, bisa dilihat di sini ada gambar anak sedang bermain telepon sederhana. Selanjutnya Miss Revi akan menjelaskan materi di pembelajaran 4. Pembelajaran 4 adalah tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Sikap bersatu membuat bangsa Indonesia dapat terhindar dari perpecahan, sehingga terciptalah kesatuan bangsa yang utuh. Persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan dengan sifat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Jadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus memiliki sifat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Jadi kita semua harus saling bantu-membantu. Jika ada
yang kesusahan, atau enggak di rumah kalian. Jika ada kerja bakti, kalian juga harus ikut serta kerja bakti yang ada di rumah sebagai bentuk rasa persatuan dan kesatuan bagi lingkungan di sekitar rumah kalian. Materi selanjutnya adalah contoh sikap mencerminkan persatuan dan kesatuan. Di sini Miss Revi ada gambar contoh-contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Gambar yang di sini adalah contoh persatuan dan kesatuan. Contohnya apa? Yaitu persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Gotong royong di dalam keluarga. Ada ibu, ada adik, dan ada kakak. Keluarga ini saling bantu-membantu ketika ada di rumah. Ada yang menyiram tanaman, ada yang mengepel, ada yang menyapu halaman. Contoh yang bukan merupakan persatuan dan kesatuan adalah contohnya ada di gambar ini. Ini gambar anak yang sedang berkelahi. Berkelahi itu merupakan contoh sikap yang tidak baik. Karena bukan merupakan contoh persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian di rumah bisa dilihat buku paket halaman 24. Di halaman 24 kalian tuliskan gagasan pokoknya. Dari teks bacaan Lestarikan Batik Wujud Cinta Tanah Air. Jadi kalian baca dulu keseluruhan teks tersebut ya. Kemudian kalian cari gagasan pokok yang ada di halaman tersebut. Kalau sudah, Miss Revi kasih tugas di buku latihan, kalian tulis gagasan pokoknya dari teks tersebut itu apa. Silakan ditulis di buku latihan kalian ya. Selanjutnya, Miss Revi juga kasih kalian tugas untuk menuliskan gagasan pendukung di paket halaman 24. Di halaman 24, teks bacaannya juga sama ya. Teks bacaannya tersebut ada di halaman 23. Jadi kalian cari gagasan pendukungnya dari teks yang ada di buku tersebut. Kalian cari mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukungnya. Kalian tulis di buku latihan. Kalau sudah tulis di buku latihan, kalian lihat di halaman 24. Di halaman 24 ada menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dari yang di halaman 23. Kalian tulis lagi gagasan pokok dan gagasan pendukung di halaman 24. Tentang teks Lestarikan Batik Wujud Cinta Tanah Air. Kalian tuliskan lagi ya, cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Di situ ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Kalian kalau sudah menuliskan di buku latihan, silakan tulis di buku paketnya. Oke. Itu saja tugas dari Miss Revi dan itu saja materi yang disampaikan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.